Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelas 12 TKJ dengan nama Indri Rahmawati, nomor absen 2. Saya di sini akan menjelaskan tentang DSL, Digital Subscriber Line. Ada pula pengertian DSL, jenis DSL, kelebihan DSL, kekurangan DSL, dan prinsip kerja. Berikut pengertian DSL. Pengertian Digital Subscriber Line adalah teknologi yang mampu menyediakan bandwidth cukup tinggi ke rumah-rumah atau perusahaan dengan menggunakan media kabel telepon. Umumnya, kecepatan download dari DSL sekitar dari 128 kbit per detik hingga 24.000 kbit per detik. Tetapi tergantung dari teknologi DSL tersebut. Untuk ADSL, kecepatan upload lebih rendah dari download, dan untuk SDSL sama cepat. DSL merupakan teknologi akses yang menggunakan kabel untuk layanan broadband. Kabel yang digunakan pada DSL yaitu kabel jaringan telepon. Dalam dunia marketing telekomunikasi, jenis DSL yang paling terkenal yaitu ADSL, Asymmetric Digital Subscriber Line. ADSL merupakan teknologi DSL yang biasa dipakai untuk koneksi internet. Untuk membangun sebuah jaringan DSL diperlukan yang namanya DSL modem di sisi customer. Berikut ada jenis DSL. Terdapat beberapa jenis teknologi DSL berdasarkan perbedaan kecepatan data dan jarak maksimum yang disebabkan usaha untuk meningkatkan kecepatan pengiriman data dengan menggunakan jaringan telepon yang ada. Jenis DSL yang digunakan tergantung dari kebutuhan pelanggan serta layanan yang dapat disediakan di daerahnya. 1. IDSL atau ISDN Digital Subscriber Line. Teknologi yang berbasis pada teknologi ISDN BRI atau Basic Rate Interface. IDSL menawarkan layanan seperti BRI dengan kecepatan kirim, uplink, dan terima downlink yang sebesar 144 kbps, tetapi dengan perangkat yang lebih murah. 2. SDSL Symmetric Digital Subscriber Line. Teknologi ini menggunakan kecepatan data 784 kbps, baik untuk dikirim uplink atau terima downlink. Seperti halnya IDSL, SDSL hanya menawarkan komunikasi data saja. SDSL merupakan solusi yang cocok untuk kalangan bisnis untuk digunakan sebagai komunikasi antar cabang atau hubungan situs web ke internet. 3. ADSL atau Asymmetric Digital Subscriber Line. Teknologi ini mempunyai kecepatan data yang berbeda untuk kirim uplink dan terima downlink. Teknologi SDSL cocok digunakan untuk mengakses internet dan menjadi pilihan pengguna. Sasaran teknologi ini adalah terutama pelanggan pribadi yang lebih banyak menerima data daripada mengirim data. Sebagai contoh adalah untuk mengakses internet. 4. FDSL atau Very High Bitrate Digital Subscriber Line. Teknologi FDSL bersifat asimetrik. Rentang operasinya terbatas pada 1000 sampai 4500 kaki atau 304 meter sampai 1,37 km. Tetapi ia dapat menangani lebar pita rata-rata 13 Mbps sampai 52 Mbps untuk downstream dan 1,5 Mbps sampai 2,3 Mbps untuk upstreamnya melalui sepasang kawat tembaga pilin. Lebar pita yang tersisa memungkinkan perusahaan telekomunikasi memberikan program layanan HDTV atau High Definition Television dengan menggunakan teknologi FDSL. 5. HDSL atau High Data Rate Digital Subscriber Line. HDSL sangat cocok digunakan untuk gedung-gedung perkantoran atau kompleks perkantoran karena memberikan kecepatan atau lebar data sampai 10 Mbps dan dapat dibagi kepada seluruh pengguna akhir. 6. RDSL atau Rate Adaptive Digital Subscriber Line.
RDSL merupakan salah satu teknologi DSL, di mana teknologi ini dapat bergerak pada data rate yang berbeda tergantung pada panjang kabel dan jaraknya. Ada prinsip kerja DSL. DSL menggunakan kabel tembaga telepon yang telah ada. Yang populer adalah ADSL karena ADSL dapat membagi frekuensi yang tersedia pada sebuah kabel telepon dan menyesuaikannya sesuai kebutuhan pengguna, maupun bandwidth download yang besar dan upload kecil atau sebaliknya. Penggunaan frekuensi dalam sebuah kabel dibagi menjadi 3, yaitu percakapan suara berfrekuensi 0 sampai 4 kHz, saluran upstream upload berkisar 25 hingga 160 kHz, sedangkan downstream atau download memiliki frekuensi 240 kHz hingga beberapa bisa sampai 1,5 MHz. Jaringan ADSL memiliki batasan 5.460 meter. Oleh karena itu, semakin jauh pengguna dari penyedia layanan, maka bisa saja pengguna merasakan penurunan kecepatan bandwidth daripada yang dijanjikan. Ada kelebihan DSL. DSL memiliki banyak keunggulan dibandingkan jalur konektivitas lainnya, khususnya dial-up. Di sini kita melihat beberapa keuntungan utama DSL. 1. DSL secara simultan membuat koneksi internet Anda dan saluran telepon menjadi terbuka. Jadi, ketika Anda browsing, Anda dapat menerima atau membuat panggilan telepon. 2. Anda dapat memiliki kecepatan lebih tinggi dari kecepatan yang dapat Anda miliki dengan modem biasa. 3. Download yang lebih cepat dari upload yang membuatnya ideal untuk situasi di mana Anda memerlukan volume data yang tinggi masuk pada saat masuk dan volume rendah pada saat keluar. 4. DSL menggunakan infrastruktur kabel yang ada pada saluran telepon Anda. Jadi, Anda tidak perlu untuk mendapatkan pemasangan kabel baru untuk menghubungkan ke layanan tersebut. 5. DSL sangat aman, tidak seperti modem kabel. Setiap pelanggan diberikan suatu jaringan yang terpisah, sehingga kerentanan dan intrusi dapat diminimalkan. 6. DSL selalu aktif, tidak seperti dial-up. Anda tidak perlu menghubungkan kembali dari waktu ke waktu kekurangan DSL. Berikutnya ada kekurangan DSL. Meskipun daya tariknya memikat, DSL masih memiliki beberapa keterbatasan. 1. Efisiensi DSL dikaitkan dengan jarak. Jadi, semakin jauh Anda jauh dari operator, semakin tidak bisa diandalkan pula koneksinya. 2. Orang-orang perlu mengupload data yang besar seperti database, perusahaan video, file audio, dan gambar besar. Tidak akan menemukan DSL itu menarik atau pilihan yang tepat walaupun itu tepat. 3. DSL terbatas pada parameter tertentu. Orang-orang yang sangat jauh dari operator mungkin tidak akan bisa mendapatkan layanan tersebut. 4. Tidak ada standarisasi, setiap perusahaan dilengkapi dengan peralatan sendiri. Jadi, jika Anda meninggalkan satu kota ke yang lain, Anda mungkin harus membeli seperangkat peralatan baru dari perusahaan baru. 5. Download yang lebih cepat dari upload sehingga tidak cocok untuk bisnis dan individu yang perlu mengirim data berat multimedia asal di net. 6. Jika lalu lintas pada jalur telepon berat, Anda mungkin mengalami masalah mengulur-ngulur dengan konektivitas internet Anda. Alasan mengapa hal ini terjadi adalah bahwa teknologi DSL ini menggunakan baris cadang terbentuk saluran telepon untuk mengirimkan. Sekian dan terima kasih telah menonton video materi DSL. Terima kasih.